Baik, selamat siang. Di sini saya Yobel Erlorido Seribu dari kelas 2A D4 dari kelompok 4 akan memenuhi tugas besar yang diberikan, yaitu membuat video YouTube untuk menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama itu latar belakang program, yang kedua itu alur program secara umum, yang ketiga itu adalah paradigma yang digunakan pada program ini. Lalu bagaimana penerapan enkapsulasi, abstraksi, readability atau writability, dan error handling pada program. Lalu eh, kelasan penggunaan paradigma yang disebutkan. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja. Di sini kami membuat program yang diberikan nama Psyler gitu. Yang cuma singkatan pseudocode compiler. Di sini kami hanya membuatnya itu baru sampai tahap prototyping. Nah, prototypingnya itu baru sampai tahap parsing. Nah, tujuan dari bentar sebelum itu, mengapa kami membuat program ini gitu dari awal? Karena eh, inspirasi dari semester satu, di mana saat membuat pseudocode itu melakukan pengecekan dan tracingnya itu memakan waktu yang lama, apalagi jika program pseudocode itu sudah banyak gitu. Nah, sehingga awal tujuan kami membuat program ini itu untuk memudahkan hal tersebut. Mungkin gitu saya mengenai latar belakang. Selanjutnya adalah mengenai alur program secara umum. Di sini kami menggunakan Rust sebagai bahasa pemrogramannya, di mana kami membuat struktur program ini berdasarkan standar Rust ya, di mana entry point itu berada di folder src main.rust. Nah, di sini terdapat folder lain, folder child ini tidak terpakai sebenarnya, dan folder satu lagi itu target. Nah, folder target ini digunakan untuk menyimpan hasil compile Rust-nya. Seperti yang dilihat, di sini terdapat program compiler yang sudah dikompil dalam mode debug ya. Nah, tapi yang kita akan perhatikan adalah alur programnya. Nah, di sini alur program secara singkatnya itu, fungsi main ini adalah entry point dari programnya. Nah, dan nantinya akan memberikan nilai pengembalian gitu. Nah, nilai pengembalian itu sama seperti di bahasa C ya, memberikan nilai 0 jika berhasil, dan selain 0 itu error. Nah, di sini dia akan mengambil argumen directory dari file pseudocode yang akan dilakukan parsing. Ada di sini kalau untuk sampelnya. Nah, lalu dia akan melakukan tokenisasi. Terdapat fungsi, maaf, terdapat implementasi Lexer, di mana dia akan membuat per tokennya, yang nantinya akan dilakukan tokenize. Jadi lakukan tokenizing itu pada Lexer. Dipanggil di sini akan memberikan token, lalu tokennya itu akan ditampilkan kepada pengguna. Nah, setelah itu tokennya itu akan diparsing. Terdapat masalah juga sama seperti pada Lexer. Di sini dibuat implementasi parse secara tersendiri, di mana dia menerima vektor token yang sudah dibuat pada fungsi tokenize. Lalu nanti fungsi main akan memanggil fungsi parse yang nanti akan ada nilai pengembaliannya. Jika oke, maka akan ditampilkan, dan jika error, maka error. Seperti itu. Lalu setelah parsing setelah dipanggil terus-menerus sampai habis, maka program sudah selesai dan akan memberikan nilai berhasil. Mungkin itu saja mengenai alur program. Lalu sekarang paradigma yang digunakan. Di sini kami menggunakan banyak paradigma, hanya 5 sih sebenarnya. Nah,
yang paling terlihat dari semua paradigma itu adalah imperatif. Walaupun ini sebenarnya tidak imperatif secara murni ya, bisa dikatakan ini prosedural karena dapat dipisahkan ke dalam submodul-submodul tertentu. Nah, intinya itu program ini emang berjalan secara baris per baris gitu. Lalu fungsional ini terlihat, fungsional programming ini terlihat pada waktu parsing. Nah, ketika kita memanggil fungsi parse akan terdapat callback, walaupun callback-nya itu bukan eh, apa ya bahasanya, match ini akan meminta parameter kedua yaitu eh, handler untuk pengembaliannya. Jadi seperti itu. Sehingga dari nilai hasil parse ini dapat dimasukkan ke dalam handling ini untuk dicek apakah berhasil atau gagal misalkan. Di situ fungsional programming-nya berada, salah satunya. Lalu ini lebih ke secara flow ya, bukan, saya kurang tahu ya apakah ini paradigma atau flow. Tapi di sini flow dari program ini juga merupakan flow untuk data transformation, di mana dalam kasus ini input file dirubah menjadi abstrak syntax tree. Lalu untuk error handling-nya juga, saya juga tidak tahu ini apakah eh, merupakan paradigma atau bukan, tetapi menerapkan error first programming, di mana setelah suatu perintah tertentu akan dicek hasilnya apakah error atau tidak. Jadi tidak seperti misalkan try catch gitu. Kan try catch itu mewrapping semua program dalam suatu try catch, sehingga jika terjadi suatu error, nanti akan terhandle di situ. Nah, yang terakhir adalah object oriented. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa object oriented itu tidak secara full ya kalau dalam RAS itu. Karena sistem RAS itu lebih ke modul, bukan ke kelas. Di sini seperti Lexer dan Parser, ini dibuat dalam bentuk style OOP gitu. Di mana ada bisa ada konstruktornya dan eh, apa ya bahasanya ini? Metode-metodenya. Nah, kenapa saya bilang tidak secara full? Karena hal yang pertama ini konstruktornya itu bukan yang pas dipanggil kita langsung misalkan Alexa dalam kurung parameternya. Jadi fungsi new-nya ini juga harus dipanggil dipanggil sendiri gitu. Lalu yang kedua untuk penerapan eh, visibility misalkan seperti public, protected, seperti pada Java itu tidak diterapkan, bukan tidak diterapkan ya, tidak tidak terdapat pada RAS yang saya ketahui hingga sekarang ini. Jadi sehingga untuk menerapkan hal tersebut sebenarnya harus menggunakan underscore underscore gitu. Untuk memberitahu bahwa metode ini itu private secara penulisan saja, tapi tetap dapat dipanggil gitu para fungsi main. Walaupun visibility-nya itu dibuat secara private. Mungkin seperti itu mengenai eh, paradigma yang digunakan. Lalu dalam dalam penerapan enkapsulasi dan abstraksi, sama ya dengan kasus OOP, tidak diterapkan secara full. Untuk abstraksi sudah dilakukan karena implementasinya itu tidak terlihat, tidak terlihat secara langsung ya setidaknya. Lalu untuk masalah enkapsulasi sudah diterapkan karena eh, apa ya bahasanya itu, datanya itu tidak tidak dapat diakses secara langsung. Dan ini dalam hal ini kebetulan datanya itu hanya bisa diberikan, tidak dapat didapatkan kembali. Walaupun didapatkan kembali itu sudah dalam bentuk yang lain gitu. Seperti itu. Lalu dalam konteks writability dan readability dari program ini sudah memenuhi walaupun oh ya sebelumnya pertama dari segi writability-nya itu. Dan hal writability menurut saya program ini sudah bagus ya. Karena
Eh, karena apa itu namanya? Program-programnya sudah dipisahkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Ketika ingin menambahkan misalkan program untuk melakukan handling code generation, maka hanya perlu menambahkan folder dan file yang dibutuhkan saja dan hanya dipanggil di fungsi main. Sehingga tidak mengganggu program-program yang lain yang sudah ada. Namun untuk segi readability, walaupun secara penulisan programnya sudah cukup dapat terbaca, tapi seharusnya itu misalkan pada Lexer, untuk penulisan komentarnya itu masih kurang gitu. Dan juga karena keterbatasan waktu. Nah, jadi itu untuk masalah readability seharusnya program misalkan terdapat modul Nextshare. Nah, seharusnya itu dijelaskan tujuan dari program maaf, dari method ini misalkan tujuan dari method Nextchar, lalu parameter input yang diminta, dan hasil pengembalian itu apa. Sehingga orang yang memakainya itu dapat mengerti gitu, dapat membantu dalam membaca programnya. Seperti itu. Lalu hal yang akan saya bicarakan adalah error handlingnya ya, belum yang terakhir. Walaupun saya sudah bilang sebelumnya menggunakan error first programming, tapi kenapa alasannya menggunakan error first programming itu sendiri? Karena jika dibandingkan dengan menggunakan misalkan try catch ya, di mana belakangan dia bakal melakukan handlingnya, itu dapat menyebabkan nested nested apa ya, program itu menjadi nested gitu. Misalkan try catch, di dalamnya ada try catch lagi. Nah, hal itu dapat menjadi masalah, dapat mengurangi readability karena program yang sudah kompleks. Nah, dengan menggunakan error first programming ini, eh, program itu dapat, misalkan dalam satu statement itu dapat langsung dicek apakah berhasil atau tidaknya. Sehingga ketika ingin melakukan debugging, misalkan setelah perintah itu terdapat perintah yang error, maka tidak perlu memeriksa perintah yang sudah dicek oleh error handling, sehingga dapat meminimalkan bug yang kemungkinan akan terjadi, dan juga dapat mengurangi nested programming nested seperti yang saya bahas pada dalam kasus menggunakan try catch. Oke, seperti itu. Dan, selanjutnya adalah alasan mengapa menggunakan paradigma yang saya sebutkan tadi. Untuk hero ending sudah ya. Eh, pertama dari imperatif. Alasannya cukup sederhana. Karena kelompok saya sudah terbiasa melihat program dengan paradigma imperatif. Dan juga karena alurnya yang mudah untuk dipahami, maka cocok untuk digunakan gitu. Dan yang kedua, untuk fungsional programming, eh, hal ini bagus untuk meningkatkan readability program walaupun fungsionalnya tidak diterapkan secara full ya, tidak sampai menerapkan pure function dan lain sebagainya. Nah, misalkan dalam dalam potongan program ini yang untuk match parser. Nah, daripada untuk menuliskan menggunakan switch case untuk per kasusnya atau menggunakan looping, maka dapat lebih bagus digunakan dalam bentuk seperti ini gitu. Sehingga kita sehingga handlernya itu tetap hanya satu, namun match ini dilakukan secara berkali-kali sebanyak-banyak parts-nya. Sehingga eh, panjang program itu tidak terlalu panjang dan mudah untuk dibaca juga. Lalu untuk masalah object oriented itu sendiri, untuk menerapkan enkapsulasi dan juga abstraksi yang eh, seperti yang sudah menjadi kebutuhan program pada spesifikasi modul ya, modul tugas besarnya. Jadi dengan menggunakan object oriented itu, implementasi itu tidak perlu dipikirkan, hanya perlu dipanggil saja dan dipakai. Sehingga dalam kasus kami di mana program kami dibuat
tidak oleh satu orang, tapi lebih dari satu orang, dapat dikoordinasikan dengan baik gitu. Dan integrasinya juga tidak terlalu sulit karena sudah menerapkan paradigma ini. Baik, untuk menutup video ini, jadi hal yang dapat saya simpulkan dari semua hal yang saya bahas ini adalah dalam melakukan implementasi suatu program harus dilakukan secara berhati-hati gitu. Terutama dalam bentuk struktur project dan juga paradigma yang akan digunakan. Karena jika salah memilih, maka untuk melakukan refaktornya itu akan sangat lama dan memakan waktu juga. Jadi mungkin sekian dari pembahasan saya pada video ini. Terima kasih.